mengkategori bahwa yang disebut masalah itu sebetulnya apa. Jangan-jangan yang selama ini kita sebut masalah itu bukan itu sebenarnya masalah yang sebenarnya mungkin bisa jadi kan begitu. Berarti kan sebenarnya penyebabnya itu bukan garamnya, tapi kapasitas wadahnya kan. Sama kayak jiwa kita. Ya kalau emang kapasitas jiwa kita masih segelas ini, ya pasti garamnya akan terasa asin dan yang akan kita salahkan garam ini. Hilang. Jadi lebih ke misalkan pusing ya. Jadi kita fokusnya bukan ke langsung sembuh bagaimana bisa sembuh dari pusing ya berarti. Tapi kita bisa mengambil makna dari apa atau gimana gitu ya berarti. Harus cari tahu dulu. Anas. Halo. Dari mana? Ya, saya dari Madiun, jauh-jauh saya ke Surabaya. Oke. Untuk kita sharing santai di pagi hari. Jadi gini, Bu Ari, yang mau saya sampaikan tuh ini tentang masalah. Jadi itu. Kenapa dengan masalah? Orang mana? Emang kan banyak cabang tentang masalah, tapi kadang itu memahami masalah tuh kayak bagaimana cepet-cepet kita selesai dari masalah itu seperti apa sih kayak gitu. Kenapa kok pada umumnya kita itu harus langsung masalah itu harus selesai agar hidup kita tenang gitu. Kenapa sih harus gitu? Emangnya siapa Mas yang punya masalah, Nas? Sepertinya ini semua terliputi masalah. Kita semua ini banyak masalah menyebut kata masalah ya dalam hidup gitu. Saya pikir kamu Nas yang bermasalah. Enggak ya? Mewakili yang bermasalah. Oh ya, mewakili yang bermasalah, iya. Masalah itu menarik, Nas. Jadi kita itu sebelum membahas lebih jauh ya, gitu. Mestinya kita tahu dulu nih masalah itu apa. Jangan-jangan kita nggak tahu masalah itu apa, asal comot aja. Oh ini saya lagi punya masalah ini, saya lagi punya masalah ini kan begitu. Sejauh apa namanya kita kenal kan masalah yang sudah sering kali disebut-sebut itu kan orang sakit misalnya itu dianggap masalah, gitu kan ya. Terus orang punya hutang misalnya itu dianggap sebagai masalah. Terus punya relationship yang menentukan gitu juga masalah ya. Ya galau ya. Galau itu kan masalah. Tapi Jen, menurut kamu bener nggak apa yang kita sebutin tadi itu sering kali kalau di masyarakat kita itu yang sudah sering kita bahas bahwa itu masalah, itu kan udah sering tuh, ya kan? Tapi kalau misalnya kita mencari tahu sebenarnya yang disebut masalah sama diri kita itu yang mana sih? Nah, ini kan perlu di-clearkan dulu ini kan apa namanya bahasa penggunaan kalimat penggunaan kata masalah itu kan perlu di-clearkan dulu itu. Jangan sampai kita menggunakan bahasa tapi kita nggak ngerti kan makna di balik bahasa tadi. Langsung comot gitu. Langsung comot. Makanya ya aku punya masalah ini. Ya dianggapnya masalah itu ya itu tanpa kita masuk ke dalam sebenarnya masalah itu apa gitu. Tapi di masyarakat kita yang sudah lazim atau yang sudah umum, ya masalah itu yang kita sebutin tadi tuh. Yang tampak ya? Iya, betul. Contohnya misalnya, ada orang sakit nih, gitu. Dia bilang, aku punya masalah nih, aku terdiagnosa atau divonis dokter sakit A atau sakit B, gitu kan ya. Nah, terus saya sudah punya masalah nih, masalah apa nih, gitu. Hutang. Ini saya dapat tagihan, saya dapat debt collector udah datang, udah merongrong hidup saya, itu dianggap sebagai masalah. Itu kan yang sudah umum. Apalagi anak muda itu ya gitu, masalah itu tentang masa depan gitu. Kecemasan kan, biasanya kecemasan biasanya. Itu pastilah orang tua atau tetangga itu pasti kamu kalau nggak gini harus jadi gini, kamu kalau nggak jadi ini nggak jadi orang seperti itu. Jadi itu masalah itu kayak kita langsung hidupku ini harus menghancurkan masalah ini untuk bisa diakui semua orang gitu sampai ada ke arah ke situ gitu. Jadi menurut Mbak Jenny nih, ya kan? Masalah itu apa sih gitu supaya kita udah mulai nih mengkategori bahwa yang disebut masalah itu sebetulnya apa. Jangan-jangan yang selama ini kita sebut masalah itu bukan itu sebenarnya masalah yang sebenarnya mungkin bisa jadi kan begitu. Itu bagaimana Mbak Jenny? Gini,
Jadi ada dua pendekatan ya. Ada dua pendekatan dalam kita mendefinisikan sebuah masalah. Ada pendekatan linier. Pendekatan linier, ketika kita melihat masalah secara linier, yaitu ya yang tampak-tampak inilah yang kita sebut masalah kan gitu. Tapi kalau kita pakai pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan non-linier, kita mencari kenapa masalah-masalah yang linier ini muncul. Dari mana asalnya? Oh, asalnya dari yang non-linier, dari yang nggak tampak. Gitu. Itu seperti sumbu gitu ya Mbak Jenny. Misalkan ini kan kadang orang dulu itu kan kompor itu ada sumbunya pakai minyak tanah. Nah itu mungkin non-linear itu minyak tanah sebagai sumbu untuk api yang menyala itu ya. Iya, jadi kalau itu isinya air ya nggak nyala itu api. Nggak nyala apinya, bener juga Mau ya. kita tuang-tuang pakai minyak-minyak terus ya nanti mati lagi. Memang harus diganti itu yang Jadi dari sumbernya ya. Sumber dari masalah ini. Karena apa? Karena kalau kita menyelesaikan ini kan, kalau kita kan punya masalah nih, pasti agendanya kan untuk menyelesaikan kan. Iya. Nah, tapi Pasti kalau itu. kita sebenarnya masalahnya bukan di sini, tapi kita selesaikan di sini, itu kan pada akhirnya kan nggak menyelesaikan pada akhirnya kan. Penyelesaiannya kan, jadi karena adanya disidentifikasi masalah dari awal, pada akhirnya penyelesaian yang sesungguhnya tidak terjadi. dilakukan pun nggak. Tidak tepat sasaran ya. Maybe itu bukan penyelesaian, itu mungkin cuman Pengalian gitu aja. bukan penyembuhan. Hanya meredam. Mungkin ya, meredam. Jadi kalau pakai analoginya Anas tadi, kompor itu tadi, kompor minyak. Selama pakai minyak ya dia akan tetap menyala api gitu. Jadi mestinya kalaupun apinya misalnya ya, apinya ini ditiup ya kan? Apinya ditiup. Suatu saat terkena percikan api lagi, nah dia tetap akan menyala. Selama akar mungkin ya, akar dari masalah itu tidak dikenali, tidak tahu gitu. Jangan-jangan selama ini yang kita anggap sebagai masalah itu adalah hanya hanya apinya saja, bukan minyaknya itu tadi. Bukan gasnya tadi itu tadi. Ya, yang menjadi sumbernya gitu. Aku ada analogi yang sering aku ceritakan ke orang-orang tentang masalah itu nih. Jadi kayak mamanya pohon ya kan, pohon. Di pohon itu daunnya ada yang berjamur. Oke. Nah, padahal sumber dari kemunculan jamur ini adalah masalahnya ada di akar sumbernya. Tapi orang-orang ngiranya itu, oh ya ini jamurnya yang bermasalah, daunnya yang bermasalah. Jadi solusinya adalah dipangkas. Ya kan, dipangkas daunnya ya. Daunnya. Tanpa pernah menyelesaikan ini kan. Akarnya. Pada akhirnya suatu saat nanti akan muncul lagi nggak? Muncul karena memang sumbernya masih ada di sini, belum tersembuhkan. Tuh. Jadi ya selama ini masyarakat kita itu fokus memangkas karena dia ngiranya masalahnya di daun itu, makanya yang dia pangkas itu. Nggak pernah masyarakat kita ini mencari sebenarnya akar dari permasalahan itu mana sih? Oh di sini ya. Akar permasalahan tuh bisa kita sebut kayak masalah itu selesai atau gimana ya? Kok bisa kita bilang itu akar masalah dan masalah itu tuntas tuh seperti apa ya? Sampai di titik itu tuh seperti apa gitu? Kalau penggambarannya seperti apa ya? Jadi mungkin kalau relate dengan apa yang tadi Mbak Jenny cerita, selama ini kita itu fokus tujuannya hanya untuk menyelesaikan daun-daun saja. Daun-daun yang daun-daun yang berjamur itu tadi. Oh, berarti emang nampaknya terpotong, nggak ada. Mungkin bisa jadi misalnya masalah yang dianggap masalah oleh teman-teman itu selesai, tetapi karena akarnya itu masih tetap seperti itu, akarnya kan tidak berubah, maka ya akan ada potensi untuk memunculkan daun-daun yang berjamur lagi, mungkin seperti itu. Itu biasa kalau terlihat nampak itu kalau masalah kecanduan gitu ya, berarti itu nampak. Maksudnya kayak kita selesai nih, aku misalkan banyak kan rokok atau apa, misalkan selesai, besok diulang lagi lah, seperti itu ya mungkin. Nah itu kan contoh merokok misalnya. Kita kan hanya fokus pada merokoknya, fokus sama merokoknya, tetapi mungkin tidak mengenali akar dari kenapa dia merokok, kan gitu. Ibaratnya menyaksikan yang tidak nampak gitu, akarnya itu tadi. Jadi kalau misalnya yang dibahas itu masih rokok, berarti kita masih memangkas daun-daunnya, kan begitu, belum sampai ke akar gitu kan Mbak Jenny. Ya biasanya kadang tuh diganti ya.
Untuk orang-orang yang kecanduan kadang, oh diganti permen aja. Padahal kan dia tetap kecanduan juga kan. Nanti kecanduan sama permen namanya. Tapi hanya objeknya aja yang berubah, tetapi core-nya yang kecanduan itu tadi tidak terkenali gitu. Hanya mengubah objeknya saja. Mungkin karena rokok image-nya mungkin nanti tidak baik, atau rokok itu image-nya itu merusak organ tubuh dan lain sebagainya. Begitu diganti sama hal lain, mungkin yang lebih nice, mungkin kalau permen kan mungkin lebih orang melihatnya lebih lebih soft, lebih inilah ya, lebih diterima lah ya kalau permen gitu. lebih cute lah ya. Jadi di sosial lebih aman gitu. Nah, sementara kecanduannya tidak tersembuhkan kan begitu ya. Nah, itu berarti yang disebut masalah itu kan sebenarnya yang dibalik ini, dibalik yang tampak-tampak itu gitu. Berarti itu kan cuma gejala-gejalanya aja berarti yang dituntaskan itu simptomnya aja. Sebelum menuntaskan ke yang nampak, misalkan berhenti merokok, emang yang perlu diatasi itu yang seperti Mbak Jenny bilang, yang non linearnya itu dulu gitu ya, berarti yang perlu dikenali dulu gitu. Saya rasa lebih efektif kalau kita menggunakan yang non linear ya. Kenapa? Karena kan ibaratnya cabut langsung akarnya, ganti akar baru, mungkin gitu ya Mbak Jenny ya. Iya. Diganti akar baru sehingga potensi daun berjamur itu sudah ganti. Kan ini sudah akarnya ganti, sudah bukan yang akar yang mengandung sudah langsung mungkin ada tersembuhkan dengan sendirinya berarti. Ya. Selama itu nggak dilakukan, pada akhirnya kita cuma menghilangkan gejala tanpa pernah sekalipun menyembuhkan. Ya itu kayak misalnya kamu lagi sakit pusing gitu kan, pusing. Kenapa? Yang diinget kan brand tertentu nih, obat misalnya, obat P atau obat apa gitu ya. Mungkin melik orang tua ya. Oh iya. Mungkin kamu harus ini istirahat gitu ya mungkin. Nah bisa jadi akhirnya terus, tapi kan kita tidak ada identifikasi ya, tidak ada proses mencari jane ki ngelune tekon di atau pusingnya ini dari mana ya gitu. Ini sampai bahasa Jawa ngatut ya. Akhirnya terus begitu kita cari akar masalahnya, harusnya akarnya yang diselesaikan. Tapi kalau dikasih obatnya aja, mungkin bisa jadi pusingnya Gejalanya hilang ya? hilang. Jadi lebih ke misalkan pusing ya, jadi kita fokusnya bukan ke langsung sembuh, bagaimana bisa sembuh dari pusing ya berarti, tapi kita bisa mengambil makna dari apa atau gimana gitu ya berarti. Harus cari tahu dulu kali ya, itu pusingnya kenapa itu. Berarti ini obat-obatan nggak bisa ngendorse ya? Bisa. Itu kan sifatnya sementara kan. Kalau sudah darurat. Urgent. Kalau urgent boleh gitu. Yang penting tetap dikenali ya. Dikenali gitu. Walaupun minum obat, yang penting dikenali ini apa ya akar masalahnya gitu. Jadi kadang itu kita salah ya. Kadang obat tuh dikira kita menyelesaikan masalah penyakit ya. Ternyata tidak seperti itu ya. Ternyata obat itu menyelesaikan gejala penyakitnya mungkin ya. Ke gejala yang rasanya iya ya, rasanya iya. Karena masyarakat gimana? Karena masyarakat kita udah terbiasa itu tadi kan, awalnya udah disidentifikasi kan. Makanya ya karena dia ngiranya masalahnya di sini, ya selesaikan di situ, di gejala aja. Makanya masyarakat ini perlu kita ajarkan untuk ayo kamu perlu identifikasi masalahmu secara benar, jangan sampai kamu disidentifikasi. Karena pada akhirnya penyelesaian yang kamu lakukan ya itu hanya kan tidak tepat sasaran. Harus ada nilai edukasi lah, bahwa harus ada edukasi ke masyarakat bahwa masalah itu mesti kita terjemahkan dulu, definisikan dulu. Oh jangan-jangan yang kuanggap masalah selama ini itu bukan masalah yang sebenarnya. Begitu. Kalau yang kita anggap masalah selama ini itu masalah sebenarnya, mestinya begitu masalah itu diselesaikan dia tidak berulang lagi gitu. Kenyataannya kan banyak yang masih muncul lagi gitu kan. Ya itu tadi. Dan malah membesar jadi masalah sosial juga gitu ya. Kadang itu kayak masalah, dikira itu kayak saya sendiri yang mengalami masalah, ternyata ketika orang belum tahu adanya ilmu non linear dan ada linear, itu ternyata ya semua juga terliputi masalah, itu jadi pusing semua ternyata kehidupan ini gitu. Bagaimana gitu ya. Jadi memulainya dari definisi ya. Memulainya dari definisi. Definisikan ulang. Betul, definisi. Kalau definisi yang selama ini kita punya itu kan benar, tapi dari perspektif yang linier kan begitu. Tapi kalau mau pakai paradigma yang non linier, nah itu baru, oh iya ya, kita harus definisikan ulang apa yang disebut sebagai
masalah itu tadi, Nas. Berarti ini Gitu, kita bicara tentang Nas. nature of problem ya. Ya, betul, Nature of betul, problem. betul. Kalau nature of problem, iya, betul itu, Jen. Betul. Nature of problem. Jadi itu seperti apa yang menarik masalah itu ya. Jadi apa yang menjadikan masalah itu ada gitu ya. Nature of problem itu ya eh, jangan pakai kategori kata masalah dulu. Karena kan kita belum clear di situ Iya. kan. Jadi sebenarnya nature of problem itu ya sebenarnya masalah sesungguhnya itu yang mana sih? Yang mana? Berarti itu akar masalahnya. Mm-mm. Nah, nature of problem itu akar dari masalahnya. Kalau Jadi misalnya, perlu banget ya kita untuk ngerti tentang ilmu mendefinisikan ulang ini. Iya. ya, supaya apa? Supaya kita tidak terjebak pada sesuatu yang hanya itu-itu saja, hanya sama yang tampak-tampak saja gitu. Karena kalau misalnya nih ya, misalnya kita tidak mendefinisikan ulang. Selama ini kan definisi itu kan kita dapat dari luar kan. Nah, definisi itu kita Katanya, dapat dari katanya gitu. betul, katanya dan itu kita telan mentah-mentah sebagai oh ini yang benar. Kan begitu. Di sumber dari api tadi ya. Jadi Hanya api yang kita lihat, kita tidak lihat minyaknya. Hanya daun yang berjamur saja yang kita lihat, tetapi kita tidak melihat dari akar pohon yang berjamur itu tadi. Mestinya kan akarnya yang diselesaikan. berarti harus melihatnya utuh juga ya. Jadi Nah, melihatnya betul Nas. Melihatnya itu secara utuh. Betul. Pada saat kita melihatnya secara utuh, kita baru akan bisa mengkoreksi. Oh, berarti selama ini yang kita anggap masalah itu bukan itu masalah sebenarnya. Kan gitu. Masalah sebenarnya adalah pada nature of problemnya itu, gitu kan ya. Ya itu perlu yang kita tahu itu. Mm-mm. Yang harus diketahui secara utuh. Kalau sudah tahu secara utuh kan otomatis baru kita bisa mengkoreksi itu. Oh, jangan salah nih selama ini kita menunjuk masalah. Kasihan ya dia ya, nggak ngerti apa-apa. Kita jadikan kambing hitam. Ya, kasihan yang Mas itu ya. Mas itu tadi Mas masalah. tadi. Nggak ngerti apa-apa dia ditunjuk jadi kambing hitam. kita yang berbuat, mereka yang sulit bertanggung jawab. Padahal justru apa ya, kemunculan gejala tadi itu dia itu ada tujuannya loh. Tujuannya itu dari kemunculan gejala apa yang kita Tujuan maksud. untuk kehidupan kita gitu. Nah, ada tujuannya. Tujuannya ya supaya kita tahu masalah yang sesungguhnya. Jadi harusnya dari kemunculan gejala ini harusnya kita ada pencarian ke dalam nih. Tapi selama ini yang kita lakukan adalah pencarian keluar, pencarian ke kita langsung Pengalihan gitu ya, langsung kita bisa kalau pengalihan nanti kita arahnya kecanduan. Bisa aja kecanduan obat-obatan pada akhirnya kan. Ya udah kalau sakit beli ini aja obat ini. Jadi seakan-akan kita cuma dapat menderitanya aja, tapi kita nggak dapat ilmunya, kita nggak ada pertumbuhan diri, nggak ada kesembuhan diri di situ. Rugi pada akhirnya kan? Iya rugi, sudah rugi mahal lagi. Jadi Kan harus bayar. kalau misalkan udah ketemu tentang non-linearnya itu apa langsung masalah itu selesai gitu? Atau gimana ya? Dengan adanya ilmu linear dan non-linear, jadi masalah itu nanti apa bisa langsung kita, oh aku udah ketemu nih ilmu definisi ulang apa bisa langsung terselesaikan? Masalah yang mana dulu? Yang gejalanya tadi berarti. Gejalanya tadi apa gitu ya? Misalkan orang sakit, batuk, pilek gitu, pusing. Apa? Kalau misalnya pakai paradigma yang non-linear, Iya. begitu. Ya. Apakah dia bisa langsung Semanjur sembuh? obat kayak orang minum obat gitu atau gimana? Bisa saja, Oh. bisa saja, bisa saja. Kenapa? Pada saat akarnya sudah kecabut kan otomatis itu spontaneous, hilang cabang-cabangnya, kan begitu. Nah, selama dia benar-benar nyabutnya itu nggak totalitas ya, artinya nggak dipikirin, nggak jangan-jangan, nah itu kan langsung sabotase lagi, bahwa wah ini jangan-jangan cuman Mbak Jenny aja nih yang bisa-bisanya ngomong kayak begitu nih sama Bu Ari nih atau atau apa kita kan kenyataannya bagaimana? Nah itu yang mesti dikerjakan dulu gitu. Paradigmanya mau pakai paradigma yang mana? Gitu. Sejauh saya tahu, sejauh saya ini kalau misalnya akarnya udah dicabut, kan otomatis ini kan otomatis dia akan berubah gitu. Akarnya kan ganti. Kalau akarnya ganti kan otomatis tampilan tampaknya itu sudah ganti gitu. Tinggal
masalah, awalnya mungkin memandang itu sebagai masalah, dia sudah tidak memandang itu sebagai masalah lagi. Karena dia tahu bahwa, oh ini akarnya itu ada pada diriku. Nature of problem itu tadi. Itu yang nanti dia akan sibuk untuk mengenali yang akar itu tadi. Nah, jadi pada saat melihat sesuatu yang tampak, itu tidak lagi relevan. Karena dia sudah menemukan yang akar permasalahannya itu. Gitu. Kayak umpamanya permasalahan dibully umpamanya ya, dibully. Bagi dia tuh dibully itu adalah sebuah masalah gitu kan. Oh, itu masalah besar. Setelah dia tahu kalau permasalahannya itu bukan di pembulian tadi, tapi ternyata di dirinya yang masih rapuh terhadap bulian Masih itu rentan ya. Dan dia sembuhkan kerentanan dirinya tadi. Itu. Pada akhirnya pembulian itu udah nggak lagi relevan. Mungkin suatu saat tadi dia akan terbuli kan. Mungkin bulian itu juga masih dia alami, tapi dia tidak terganggu akan itu. Dan bahkan bisa jadi nggak ketemu sama tukang bully ya kalau sudah dirinya dengan definisi yang kalau dia sudah dengan definisi yang baru, tidak ada tukang bully, dia nggak ada masalah. Karena apa? Sudah kuat jiwanya, sudah nggak rentan lagi. Nah, kalau dia masih rentan, jangankan bulian yang ekstrim ya, kesenggol aja dia udah batinnya udah, kok aku disenggol ya, kayak gitu, ya kan? Saking rentannya ini ya kan? Langsung apa sih lo? Gitu ya. Langsung ke trigger ya kan, ngajak ribut lo gitu kan ya. Padahal kan dia cuma nyenggol doang gitu loh. Nah, kalau dia sudah di dalam batinnya itu sudah kuat, sudah tidak lagi kerentanan di titik itu. Di titik itu kan banyak kan titik-titiknya kalau kita misalnya mau cari tahu. Itu sudah nggak rentan lagi, maka disenggol pun dia santai aja. Nggak kesenggol. Tubuh ketemu tubuh gitu aja. Iya, bahkan mungkin ya dia mungkin nggak terlalu ini ya, hanya merespon biasa saja. Oh ya, udah gitu aja. Jadi nggak akan muncul definisi bully itu nggak ada. Ya, definisi bully itu dia udah nggak di situ lagi gitu. Biarpun orang lain kalau ngeliat itu, oh ini pembulian gitu kan. Nah, tapi bagi dia ini penting banget ya, karena kan kita dikenal tuh bangsa Indonesia tuh negeri yang ramah. Tapi ternyata kan banyak tuh masalah pembulian. Jadi ilmu ini tuh penting ya untuk menguatkan Indonesia yang ramah itu penting. Betul. Ya. Strong from inside. Bahkan kuat dari dalam. Keramahan itu kan juga perlu dicari tuh. Jangan itu ramah atau nggak enakan. Kan ada itu tipis-tipis tuh. Tipis-tipis. Ada juga yang bener ramah gitu kan. Tapi kan banyak juga kan yang nggak enakan nih. Jadi sungkan. Kalau sungkan, wah. Itu biasanya orang Sulawesi itu. Orang Sulawesi kalau datang ke Jawa, aduh capek ini. Kan ada saya punya teman kan, capek ini, saya bisa patah ini kepala gini-gini. Udah bahasanya udah ganti Sulawesi, Bu. Oh iya sih. Orang mana ya? Betul. Saking serunya, jadi udah sampai terbawa. Itu kan karena ada keharusan untuk mematuhi atau menuruti norma-norma sosial gitu kan. Jadi nggak senyatanya dirimu gitu. Ya, norma-norma sosial tuh boleh-boleh saja sih, tapi kalau itu kau jadikan sebagai akar dirimu ya itu juga disetir. Jadi akar masalah lagi juga. Suatu saat akan krisis itu, Gitu. Itu gejala dari masalah juga itu. Yes, gejala dari masalah. Lagi. Jadi sebenarnya banyak yang digali itu. Banyak betul. Jadi kalau punya banyak masalah yang dianggap masalah, ya kan? Wah, itu mesti dicari tahu. Itu apa ini nature of problem di balik gejala ini. Apa akar masalah sebenarnya di balik dari gejala-gejala yang muncul. Gitu. Ya kita ini kebanyakan gitu ya. Sukanya yang diselesain cuman gejalanya aja. Lupa sama dari akar masalah yang sebenarnya justru malah tidak tersentuh gitu. Justru kalau kita udah tahu masalah yang sesungguhnya, yang dianggap sama orang-orang ini nggak bermasalah, bagi kita itu kayak, oh ini ini muncul nih gejala lagi nih. Kayak tadi itu yang nggak enakan. Bagi orang kan nggak enakan tuh ya udah, dianggap normal, biasa aja normal. It's okay, dianggap sesuatu yang normal ya kan. Tapi bagi yang bukan, ini sebenarnya sesuatu yang harus kita cari loh, ini akarnya ini. Nggak bisa ini dibiarin. Jadi makin halus lah ya. Makin halus. Berarti betul-betul itu nanti jadi senyatanya ya. Senyatanya kalau emang dirimu lagi masalah ya harus tuntaskan gitu. Jadi mulai ada budaya baru. Mungkin lebih tepatnya kita mulai ada budaya baru. Yang awalnya begitu kita ada masalah, fokus kita sama bagaimana menyelesaikan masalah ini, tetapi
begitu ada masalah yang kita anggap masalah, nah mulai mencari ke dalam, apa akar dari masalah itu kan baru gejalanya aja yang muncul. Selama kita mampu menyaksikan masalah itu secara kasat mata atau secara tampak, berarti itu masih gejala. Kan begitu Mbak Jenny ya? Berarti itu masih gejala. Artinya apa? Berarti ini ada nih akar dari masalah itu yang belum kita kenalin. Nah, jadi akhirnya punya budaya baru. Kontemplasi. Ini berarti nyiptain budaya baru ini. Iya, betul. Kita nyiptain budaya baru gitu. Karena apa? Kalau budaya kalau misalnya kita masalah langsung tunjuk masalah gitu kan, bisa jadi mungkin masalahnya selesai, ya kan, gejala masalahnya selesai. Tapi itu mahal, ongkosnya sangat mahal. Ya, operasi plastik itu kan Iya, untuk menutupi ketidakpuasan kita terhadap tubuh kita. orang Indonesia. Iya, akhirnya operasi plastik kan mahal tuh. Mahal banget ya. Pakai banget. Itu mahal banget. Nah, padahal kalau kita tidak rentan batinnya terhadap jiwa kita tidak rentan terhadap hal-hal yang berbau fisik Harus seperti itu. Ya. Nah, itu kan akhirnya kita oke kok dikasih Tuhan seperti ini, that's okay, gitu kan. Tidak masalah lagi. Akhirnya tidak ada opsi lagi tuh mengganti wajah face off, mengganti wajah atau apa gitu. Itu kan mahal tuh seperti itu. Dan gimana? Dan kreatif ya, ujung-ujungnya bisa kreatif ya. Batin itu kreatif karena apa? Karena pada saat kita sudah look inside ke dalam, akhirnya kita kan bisa tahu itu, bisa mengkoreksi banyak hal, terutama yang terjadi pada diri, gitu kan? Bisa mengkoreksi banyak hal. Oh, ini akar masalahku di sini nih. Mestinya yang diganti akarnya, kan gitu, ya kan? Jadi bukan, wah saya kok bermasalah ya sama suami saya nih, kayaknya harus diganti suami saya, bukan begitu ya? Jadi, perceraian masalah. Ya, akhirnya kan begitu. Kayaknya ini harus diganti suamiku ini. Padahal, harusnya yang dicari tahu kenapa, gitu kan? Apa itu? Ya, yang akar permasalahan itu apa? Yang dicari tahu itunya, bukan main ganti suami, main ganti istri. Tapi itu sudah jadi kebiasaan ya. Biasanya itu Iya, mungkin betul. karena suaminya nggak bekerja, jadi yang disalahkan tuh pasangan. Jadi seperti itu ya yang kita biasa. Kan tiap itu kompleks ya. Iya. Akar permasalahannya itu kan nanti temuan masing-masing ini ya, konteks hasil. masing-masing. Betul. Ada pengandaian lain. Nah, gimana Pengandaian Mbak lain. Ada Jenny? gelas nggak ya? Oh, gelas. Ada. Ada. Ini kan gelas isinya air ya, air kan. Ada isinya Mbak. Ya kita anggap ada ya. Kita anggap Ada. ada. Oke. Ada gelas, ada juga garam. Ya garam. Taruhlah garam 1 bungkus lah ya. 1 bungkus. Kita masukin garam ini ke dalam gelas semuanya. Dicoba asin nggak? Nah, diaduk dulu. Larut ya. Secara ya asin lah. Asin kan Iya. ya, asin. Cicip. Enggak ada. Ada garamnya. Pasti orang Harusnya asin. menganggap bahwasanya kenapa air ini asin? Oh, gara-gara garam ini, gitu kan? Airnya tercampur garam ini Nah, gitu ya. iya gara-gara garam ini buat Yang disalahin air ini garamnya ya. asin. Coba deh, garam tadi dengan kapasitas yang sama, kita masukkan ke sungai. Kita aduk semuanya ke sungai, ya kan? Aku tak Masih dengan aku ukuran yang tak sama. aku tak naik kapal kecil gitu, kapal perahu-perawan gitu buat ngaduk ya. Orang kita biasa. Habis itu coba kita rasain rasa air sungai tadi, asin nggak? Dengan garam yang segini. Dengan garam nggak segini, bakal. enggak ya? Terasa itu. Berarti kan sebenarnya penyebabnya itu bukan garamnya, Iya. tapi kapasitas wadahnya kan. Sama kayak jiwa kita. Ya kalau emang kapasitas jiwa kita masih segelas ini, ya pasti kita garam ini, muter-muter di situ aja. garamnya akan terasa asin dan yang akan kita salahkan, oh garam ini. Ini gara-gara garam nih. Padahal sebenarnya Karena takdir saya dari sana gitu ya kita Iya. menyalahkan langsung takdir ya. Yang kita kambing hitamkan garam. Padahal sebenarnya masalah sesungguhnya adalah ya kapasitas wadahmu, seberapa luas wadahmu, wadah jiwamu. Kalau jiwamu luas, ya garam tadi nggak akan menjadi sebuah problem, dia nggak akan terasa asin dalam Itu baru garam sebungkus ya kan? baru sebungkus. Kalau tak tambahin 2 bungkus, 2 bungkus, Nggak masalah. ini makin asin, yang sana nggak ada nggak masalah. juga. Ya, benar. Gitu. Apalagi kalau Danau Toba itu digaramin ya, luas tuh. Pabriknya bisa bangkrut Iya. langsung itu. Garam.
Jadi sebenarnya, oh berarti masalah sesungguhnya di mana? Ya, ini loh kapasitas jiwamu yang harus kamu perhatikan gitu. Jadi jangan fokus ke garamnya. Jadi selama ini kita salah fokus itu Salah berarti Mbak fokus. Jenny. Kita ya fokus kan? nyaring-nyaring ini biar nggak asin lagi, disaring lagi, Ya kan? disaring. Garamnya yang diambilin, barangkali ada yang Masukkan ngendap. garam lagi, saring lagi. Pada akhirnya tuh air lama-lama biarpun disaring-saring tetap asin juga. Jadi yang berubah wujudnya aja, tapi ininya tetap. Tetap, jadi tetap pada akhirnya ya Dari menderita kecil aja. sampai tua ya segitu aja gitu. Iya. Padahal problem solving kan pada akhirnya. Cuma Problem solving itu kan, gejala. jadi garamnya dimasukin ke air, ya kan, supaya nggak terlalu asin, terus disaring sisa Saring garamnya yang di bawahnya, kali-kali aja masih ada sisa garam kan gitu ya, disaring. Tapi kan Tapi tidak, kan tuh lama ya. iya betul, dan susah lagi nyaring, bisa dibayangin. Ada yang, oh ini kayaknya harus dipecah di partikel antara garam dan airnya gitu kan, itu kan Molekul. mahal itu. Butuh banyak effort lah ya. Itu harus dibawa ke laboratorium mana gitu ya, lab di luar negeri mana untuk Padahal memisahkan kita tinggal garam pakai- dan dengan ember aja selesai. padahal berarti tinggal memperluas atau memperbesar kapasitas airnya, Wadahnya. harusnya ya wadahnya harusnya sudah, garam itu sudah tidak masalah ya, nggak jadi masalah sebenarnya. Dan yang tadi itu kan nggak permanen kan, tadi itu cuma Iya. disaring-saring. Nanti kemasukan lagi, kan suatu saat kita menderita lagi kan pada akhirnya. Jatuh Yang lagi. sama Lagi, nyaring lagi. Ya kalau cuma segenggam. Capek lama-lama. Ya kan, kalau cuma sebungkus, kalau tiba-tiba sekarung, waduh, gelasnya segini, garamnya sekarung, Jen. Ya selama ini juga Kiamat ini. Kiamat itu. Sudah kiamat itu. ya jiwa kita ya gitu. Kalau kita nggak fokus ke jiwanya, nggak fokus ke Kamu megang gelas gini, Masalah- bayangin jiwa kita cuma segini, aduh sedih banget ya, Jen. Sedih banget. Nah, Jadi masalah itu ada hubungan ke jiwa ya itu akhirnya. iya. ya masalah itu karena kapasitas jiwa kita tidak cukup untuk menerima itu. Itu nanti butuh podcast tersendiri deh untuk Oh iya ya, kayaknya menarik ya kalau kita bahas di next episode kali ya. Itu yang ini tentang masalah ya. tentang masalah. Nah, jadi harus clear dulu, ya kan? Selama ini yang kita anggap masalah adalah garam. Garam. Yang kita anggap masalah adalah daun yang berjamur, ya kan? Yang kita anggap masalah itu api, ya kan? Padahal Itu semua memiliki definisi ya ternyata. kita mendefinisikan ulang. Awalnya kan yang kita anggap masalah kan garamnya. Nah ini kita definisikan ulang. Oh ternyata bukan itu, gitu. Yang mana? Karena yang mana ya? Iya. Tapi kan kita udah ngasih clue ya. Kita ngasih clue ya. Betul. Kita masuk ke dalam. Coba direnung-renungkan kali ya. Ya, renung-renungkan Akhirnya kita kalau misalnya dalam kehidupan tuh kok aku banyak masalah ya. Kok aku merasa hidupku itu masalahku itu A, B, C, D. Gak apa-apa di list aja dulu masalahnya. Lalu renungkan. Ini kan yang disebut masalah oleh aku yang sekarang, ya kan? Kalau definisi baru berarti kan ini garam-garamnya aja. Berarti yang harus dilebarkan itu yang harus dibesarkan wadahnya, berarti yang mana yang harus dibesarkan kan? Itu nanti jadi pertanyaan itu ke dalam. Dengan nonton ini bisa terbantu ya teman-teman semua. Bisa ya. Punya paradigma baru. Proses pergantian lah ya. Ada proses Ini berat loh. shifting. Ya benar. Berat. Shifting paradigma. Nggak mudah. Selama ini yang kita anggap masalah itu sih garam. Terus sekarang, oh ternyata gelasnya toh. Nah itu dia. Gelasnya. Mau menghadirkan Danau Toba ke sini nggak cukup ya kayaknya. Mamanya anak nakal. Ya. Bagus. Kamu ini anak nakal. Dia nggak mencari sebenarnya di balik. Oh ternyata diri Ada sendiri apa? nih yang perlu Ternyata diselesaikan. kita cuman segini, ya kan? Yang kita anggap anak, kan itu dari perspektif kita kan. Sebagai misalnya kayak saya kebetulan ibu nih. Betul-betul aku belum nikah ya jadi nggak tahu. Ini kita masih mau kemana ini? Iya oke. Ini ibu-ibu nih. Ya kan? Gimana, Kalau ibu-ibu gimana? itu kan, kalau misalnya anaknya itu bandel gitu kan ya, anaknya bandel. Itu kan sudah merespon aja kepingin, duh ini bandel banget gitu-gitu kan ya. Padahal ternyata Gregetan ya, itu. kalau setelah denger podcastnya ini hari ini nih, kita nggak lagi lihat si anak itu kan garamnya. Iya garamnya. Garamnya. Oh kalau saya meresponnya masih seperti itu, masih menganggap dia, ancannya bocah betik, anak nakal misalnya saya punya stigma begitu ke anak. Oh berarti jiwa saya masih Apalagi, segini. ini anak ini niru bapaknya. Wah itu Wah. masalah gitu ya. Nah luar biasa itu ya. Kita gitu ya, menyalahkan. Ini persis bapaknya ini atau? Waduh, ini kok kayaknya kok nakal-nakalnya ini kayak bapaknya nih, waduh. Nggak menyelesaikan masalah tambah. Nah, itu akhirnya nemu dua, ya kan? Sudah jiwanya itu segini, ya kan? Kena garam si
anak sebelumnya udah kena garamin dulu sama bapaknya kayaknya nih. Makin asin itu kayaknya ya. Gitu kayak. Rumit juga ya ini. Iya, tapi kalau kita tidak punya pengetahuan ini, maka seumur hidup yang kita salahkan adalah yang kita anggap masalah itu si garam. Si garam. Berarti pendeskripsian bahwa anak ini nakal itu berangkat dari wadah jiwa yang Yes, yang cuman segelas. Belum sedanau toba. bisa jadi kalau jiwanya sedang toba itu pendeskripsiannya bukan anak nakal. Anak kreatif banget ya. Luar biasa. Ini keunikan anakku ini ya, nggak semua manusia. Unik dan otentik ya. Kan tiap-tiap manusia itu kan terlahir unik kan gitu. Terlahir unik. Ada lagi juga ini. Ya gimana? Ada lagi. Ada lagi ya. Kalau tadi kan permasalahannya kan yang dianggap masalah kan garam kan. Kalau ini hutang. Hutang. Hutang, oke. Kalau hutang. Taruhlah hutang sama-sama hutang 10 juta. Ya kan? Taruh 10 juta. Pokoknya aku sama Anas sama-sama punya hutang 10 juta. Iya. Tapi saldonya Anas itu 1M. Iya. Sedangkan saldoku cuma 1 juta. Isi dompetku maksudnya. Iya. Isi dompetku. Bagi Anas punya utang 10 juta, Ya, itu masalah nggak? Remahan rengginang Biasa aja. aja. Aduh, Nggak ngaruh receh ya. lah ya, receh itu, duit receh ya. Ngopi-ngopi aja. Tapi bagi aku betul. yang saldonya cuma 1 juta, Masalah ketika besar aku punya hutang 10 juta, wah, Udah mau bunuh diri. masalah ini, wah. Iya. Masa sih sampai bunuh diri? Enggak, mau ngutang lagi mungkin, nutupin kali ya. Oh, atau Nah, ini, tutup lupa. atau gini, apa? Waduh, duitku cuma 1 juta, wah saya harus bekerja keras ini untuk mendapatkan uang, bekerja keras lagi. Dia akan mencari solusi untuk menutupin, padahal, itu kan garamnya lagi, ya kan, garamnya lagi. Itu kalau hutang beneran ya. Kalau misalnya analoginya Mbak Jenny itu kan terkait dengan garam kapasitas jiwamu segede apa. Kalau duit kan kapasitas rekeningmu segede apa, hutangnya cuma 10 juta mah receh. Cek. Malah nggak ada kebutuhan utang, malah kalau uang Itu mungkin dia mungkin utang niatnya ya kasihanlah dia daripada ya udah nggak apa-apa diutangin ya. Bisa jadi gitu ya. Jadi ya kayak gitu. Menarik ya. Menarik Banget ini. Baru kita mengulik gitu kan, mengulik dari satu kata berjudul masalah. Dari satu kata berjudul masalah ternyata lebar ya. Sampai Danau Toba. Sampai ke Danau Toba. Iya. Tapi makasih lo ya teman-teman, ini hari ini luar biasa. Akhirnya kita kan punya perspektif baru dalam melihat masalah. Yang awalnya masalah itu kita anggap sebagai masalah itu ya yang hanya tampak saja. Ternyata ada gitu kan. Ada perspektif lain gitu kan. Secara non linearnya. Kalau secara linearnya udah tahu lah. Semua orang kita juga sudah pada tahu kalau melihat masalah itu ya seperti yang kita sebut tadi, mau hutang, mau sakit, mau rumah tangga. urusan relasi ya kan. Relasi itu kan luas sekali ya. Entah itu sama rekan bisnis, sama tetangga, sama keluarga, sama anak, sama istri gitu kan. Nah, ternyata bukan itu. Mulai kita berganti paradigma, melihat akar dari permasalahannya. Nah, jangan-jangan ini jiwa kita yang cuman gelas ini. Waduh, kiamat kalau dikasih sekarung garam udah. Wah, udah selesai. Tahu itu ya. Kayaknya gelasnya udah ketutupan juga itu kayaknya. Udah. Bangsa Indonesia utangnya juga banyak juga nih, 5.000 triliun. Waduh. Iya. Kita ganti per orang 20 juta ya kalau gitu. Oh iya. Baru lahir udah punya utang 20 juta. Iya. Nah, kan itu kolektifnya ya. Iya. Nah, makanya mulai fokus. Jadi pendidikan non linear itu penting nggak? Penting banget sih. Penting. Jadi pemahaman tentang ada paradigma non linear itu sebetulnya membuat oase baru yang sangat luar biasa ya. Maksudnya selama ini kan kita ya sudah ngikut aja. Ya udah terima nasib aja lah dan lain sebagainya kayak begitu. Kalau misalnya punya energi lebih ya dia akan berusaha gitu kan. Nah, tetapi akar permasalahannya ini yang mulai dikenali sehingga kita bisa memperluas wadah jiwa kita masing-masing. Gitu ya guys. Jadi Mantap banget berarti. ini mau dilanjutin lagi nggak nih nanti nih? Kita lihat Next episode ya. Episode selanjutnya aja ya. Oke. Mantap ini hari ini. Ya. Menarik ya. Kita punya definisi baru nih tentang masalah. Ya kan? Sip. Nanti next kita bahas apa ya? Ya Kenapa harus ada masalah ya?
Kenapa itu kok dulu yang perlu dibahas deh. Kenapa Iya. kok kita harus ada masalah gitu? Iya, Jadi betul-betul. teman-teman harus ngikuti ini. Harus ngikutin Ngikutin channel ini. terus ini. Betul. Saya tadi kan ada ini, kan dia hadir untuk membawa tujuan. Oh, iya. Nah itu kan perlu kita kupas. Kan belum dikupas. Belum Ya. dikupas. Tapi sudah di-spill. Spill. Ya, udah Nih, di-spill. Ngikutin ya. Ibarat Next masak itu episode ada ya, next bau-baunya episode. ya. Ya, next episode Dan harus lah. subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi. Share juga ya. Iya, share. Oke deh, kalau terima begitu kasih semua. ya. Kita ketemu di next episode ya, teman-teman ya. Yoi. Sip. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dah.